Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu peserta webinar Pekan Kajian Budaya, Program Studi Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, kemudian Bapak Koordinator Program Studi Doktor Kajian Budaya, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, yang kami hormati narasumber webinar kali ini, yaitu Ibu Dr. Evelyn Yang, para undangan, baik dari Asosiasi Kajian Budaya Indonesia, maupun seluruh peserta yang telah hadir di ruang virtual pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini, Kamis 11 Juli 2024, kita dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti webinar dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Prodi Doktor Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana yang ke-23. Saya, Putu Titah Kawitri Resan, akan memandu jalannya webinar pada sore hari ini. Sebelum memulai agenda yang utama pada kegiatan ini, saya ingin mengundang Bapak Koordinator Program Studi S3 Kajian Budaya, Bapak Prof. Dharma Putra, untuk memberikan kata pengantar yang pertama. Bapak Prof, kami persilakan. Ya, terima kasih Titah Kawitri Resen selaku pembawa acara untuk kesempatan sore hari ini. Selamat sore semua peserta, khususnya juga pembicara kita, tamu tapi juga sekaligus tuan rumah, Dr. Evelyn yang ada di Korea, sehari-hari mengajar di Ankuk University, tapi juga mengambil S3 di Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Jadi tamu sekaligus juga tuan rumah. Hari ini seperti dikatakan Tita tadi adalah tepat hari ulang tahun Prodi S3 Kajian Budaya yang ke-23. Tadi pagi kita sudah bersukacita, ada acara bedah buku, ada acara seminar tentang tekstil, dan juga ada paduan suara nyanyi karaoke. Jadi sudah menikmati acara pagi campuran antara akademik dan hiburan yang penuh sukacita. Sore hari ini kita akan kembali full ke dunia akademik yang dimensi hiburannya juga ada untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Evelyn yang akan membahas refleksi kebudayaan dari film Korea yang biasanya kan Korea dikenal dengan K-pop-nya, dengan musik, dengan film. Kalau kita extend ke teknologi dengan tablet Samsung dan seterusnya. Dan yang luar biasa populernya juga dengan drakor, drama Korea. Mungkin yang ikut seminar sekarang harus merelakan waktunya untuk sementara tidak dulu menonton drakor, jadi fokus ke seminar ini dulu. Kita mengangkat hal ini tentu karena kita punya narasumber yang tepat, yang mungkin bisa memberikan kita gambaran. Film Parasite yang akan dibahas di sini adalah film pemenang Oscar. Pertama kali terjadi film di luar Amerika dapat Oscar dan mengejutkan dunia. Apa sih hebatnya film ini? Apakah memang luar biasa, di mana letak kehebatannya sampai membuat produser film Amerika tidak percaya, tapi nyata bahwa mereka kalah dengan film-film Korea. Di Asia sendiri, Korea bukanlah anak pertama, bukanlah anak sulung, bukanlah anak yang paling depan, paling jago, karena ada Jepang, mungkin juga ada Cina, tapi di luar kenyataan, Korea bisa membuktikan bahwa dia juga sekali-sekali bisa
menjadi yang terbaik di antara yang lain. Lalu apa bedanya film berkualitas Oscar dengan drama Korea yang ditonton begitu banyak lewat Netflix, lewat gawai dan seterusnya sampai mungkin lupa mandi pagi, lupa mandi sore, lalu di mana letak kebudayaan Korea di dalam kedua film itu. Saya kira Evelyn akan bisa banyak menjawab dalam paparannya, tapi kalau itu tidak disampaikan, tentu menjadi tugas peserta untuk menanyakan sampai waktu webinar kita habis, seberapa lama pun webinar ini akan berlangsung. Saya kira itu pengantar ringkas saya. Terima kasih Tita selaku moderator. Silakan mengantarkan sampai menyerahkan sertifikat nanti. Jadi panitia iya, peserta iya, undangan juga. Pokoknya kita semuanya laksanakan dengan multitasking. Kalau ada hal yang kurang, kalau ada yang salah, kami selaku panitia menyampaikan terima kasih dan mohon dukungannya terus agar perayaan Cultural Study Week yang akan terjadi beberapa hari lagi dengan seminar-seminar dengan juru bicara yang keren menurut kami bisa Ibu Bapak ikuti sehingga kita semua bisa belajar bersama-sama. Sekian Tita dan terima kasih. Selamat berwebinar. Terima kasih Bapak Prof atas pengantarnya yang sekaligus juga telah memperkenalkan narasumber kita ya pada sore hari ini, Ibu Dr. Evelyn Yang. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Prof. Beliau adalah seorang dosen di Hankook University of Foreign Study pada jurusan Interpretasi dan Translasi Bahasa Melayu Indonesia. Ibu Evelyn Yang memperoleh gelar doktor dari Seoul National University pada jurusan linguistik dan saat ini menjalani pendidikan di S3 Kajian Budaya Universitas Udayana. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, para peserta, mari kita bersama-sama menyimak pemaparan materi dari Ibu Evelyn Yang dan kami mengharapkan partisipasi aktif Bapak Ibu. Jika nanti memiliki pertanyaan, dapat bertanya langsung kepada narasumber kita atau dapat juga menuliskan pertanyaannya pada fitur chat ya pada saat sesi diskusi berlangsung. Saya ingin mengundang Ibu Dr. Evelyn Yang untuk menyampaikan materinya selama maksimal 30 menit dan nanti akan dilanjuti dengan sesi diskusi. Silakan Ibu Evelyn. Ya, terima kasih banyak Ibu Tita, Ibu Moderator untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat dan baik. Kebetulan di Korea saat ini sedang panas-panasnya ya. Jadi kita tidak bisa keluar dari ruangan tanpa memakai payung atau membawa kipas yang mengingatkan saya pada Bali. Jadi sangat rindu untuk kembali ke Bali. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan tidak lupa juga saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Fakultas Ilmu Budaya kita sudah 23 tahun umurnya. Saya sangat senang bisa menjadi anggota di dalamnya, bukan sebagai tamu tetapi juga sebagai tuan rumah. Dan terima kasih kepada Bapak Profesor Dharma Putra yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memberikan kesempatan bagi saya berbagi sedikit tentang apa yang saya ketahui terkait dengan film Korea ataupun budaya Korea. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir pada hari ini untuk mendengarkan apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Mohon izin, saya akan mencoba share PPT saya, ya, PowerPoint saya. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan baik. Ya, jadi pada hari ini saya akan sedikit bercerita tentang budaya dalam film Korea, yaitu antara Oscar dan drakor, ya, drama kehidupan yang ada di Korea itu seperti apa. Nah, Korea Selatan saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah tahu adalah salah satu negara di Asia Timur yang cukup dikenal di masyarakat dunia.
Salah satunya yang membuat Korea itu terkenal adalah dari tadi ya K-pop-nya, dari K-dramanya, beberapa media yang menampilkan hiburan untuk masyarakat baik di Korea sendiri maupun di dunia. Nah, keindahan dan kecantikan Korea itu ditampilkan dengan sangat manis dalam drama-drama, sehingga pemirsa bisa dimanjakan dan dihibur dengan cara audio dan visual. Dan karena memang tujuan pembuatan dari drama ataupun film ini adalah untuk menghibur dan sifatnya komersial, maka film-film ini dibuat sedemikian rupa untuk bisa merebut perhatian pemirsa dan bisa menang dalam persaingan-persaingan dengan drama-drama lainnya, baik itu persaingan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, film Parasite ini sendiri pertama kali dirilis di Korea pada tanggal 8 April 2019 ya. Jadi masih sebelum COVID itu. Ini adalah sebuah film yang menggambarkan drama kehidupan masyarakat Korea, dan film ini menggambarkan kesenjangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat Korea yang dianggap bertentangan dengan beautiful image of Korea. Nah, salah satu drama kehidupan yang ingin saya angkat di sini melalui film Parasite ini, kenapa melalui film Parasite? Karena ada dua alasan. Tadi sudah disebutkan oleh Prof. Dharma, bahwa karena memang Parasite ini adalah film Asia pertama yang terpilih sebagai pemenang Oscar yang tidak menggunakan bahasa Inggris. Ini merupakan satu keajaiban ya, karena biasanya film-film yang lain itu yang menang kebanyakan berbahasa Inggris, tapi film ini tidak demikian. Nah, kemudian alasan kenapa film Parasite ini bisa memenangkan Oscar, itu adalah karena film ini menyuarakan dengan sangat tajam, sangat lugas, detail, dan objektif, dan sensitif terkait dengan kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat di Korea Selatan, sehingga sangatlah tepat untuk kita kaji dari sudut pandang cultural studies. Nah, film ini mengingatkan kepada kita, ya, sudah bergeser. Mengingatkan kepada kita bahwa di balik gemerlapnya kesuksesan yang berhasil diraih oleh Korea Selatan, ternyata masih ada sisi gelap yang perlu diperhatikan ya, karena sudah terlupakan. Nah, film Parasite menggunakan ruang dan wacana dalam mengungkit dan mengungkap kesenjangan sosial yang terjadi di Korea Selatan. Seperti terlihat dalam salah satu poster Parasite ini, kita bisa melihat di dalam poster ini ada beberapa ruang dengan interior, perabot, ataupun benda yang ternyata dapat digunakan untuk menyatakan kuasa seseorang dalam menghegemoni, bahkan memarginalkan, mengucilkan orang yang lain. Nah, pembagian ruang dalam Parasite ini secara garis besar, di sini saya bagi menjadi dua saja, yaitu atas dan bawah saja. Nah, ruang di sini, kalau kita cari di kamus itu, ruang artinya adalah sela-sela di antara dua deret tiang atau sela-sela antara empat tiang, sebuah rongga, ataupun sebuah tempat segala yang ada, ataupun petak dalam buah. Nah, ini ruang secara denotasi ya. Tetapi kita juga bisa pakai untuk ruang, misalnya ruang untuk kita bisa berdiskusi, itu merupakan satu ruang juga. Ruang seperti di Zoom ini kita bisa pakai juga untuk disebutkan sebagai ruang. Nah, sementara untuk wacana adalah komunikasi verbal ataupun percakapan atau keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. Adalah suatu ide ataupun suatu kemampuan untuk berpikir secara sistematis ataupun bisa kita sebut sebagai proses. Nah, bila kita melihat film Parasite ini dibagi berdasarkan ruang dan wacana, lalu bagaimana dia akan bersuara. Nah, pembagian ruang dan wacana dalam film Parasite yang saya lakukan di sini adalah saya membagi ruang atas dan bawah saja. Nah, sebetulnya kalau kita mau melihat lebih jauh, kita bisa bagi ruang kiri, kanan, depan, belakang, dan sebagainya, karena semua termuat di dalam film Parasite ini, tapi tentu itu akan sangat panjang. Jadi saya ambil saja dari atas dan bawah saja. Nah, wacananya itu bagaimana ketika seorang tokoh, saya menulis di sini hanya tokoh saja karena bisa tokoh itu dari kaum kelas atas ataupun kaum kelas bawah. Bagaimana dia akan bersuara ketika berada di atas.
kemudian jika dia berlokasi atau diposisikan pada bagian bawah, kemudian bagaimana dia akan menyuarakan dirinya. Nah, untuk makna denotasi dan makna konotasi antara atas dan bawah, kita sangat tahu bahwa secara denotasi itu adalah tempat yang tinggi, untuk yang di bawah adalah posisi atau tempat yang rendah. Tapi secara konotasi, kita akan melihat di sini kedudukan sosial yang tinggi, yaitu kedudukan kelas atas selaku orang kaya dan juga kedudukan sebagai orang miskin. Nah, dari sudut pandang kajian budaya, ketika melihat ruang dan wacana dalam Parasite ini, tentu kita akan melihat bagaimana Pierre Bourdieu berargumentasi terkait dengan habitus, ya, habitus seseorang. Menurut Pierre Bourdieu, habitus adalah mengacu pada disposisi, sikap, dan nilai-nilai yang membentuk tindakan dan persepsi individu tentang dunia. Secara teori, habitus seseorang itu terbentuk oleh latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi mereka. Dan juga pengalaman hidup mereka ataupun kebiasaan hidup mereka itu akan menentukan bagaimana habitus mereka. Jadi bila dicontohkan, seseorang dari latar belakang kelas pekerja tentunya memiliki habitus yang mencakup etika kerja yang kuat dan juga mungkin kehidupan yang berhemat. Sementara seseorang yang berlatar belakang kaya memiliki habitus yang mencakup rasa berhak ataupun yakin akan pentingnya status sosial untuk dimiliki seseorang. Nah, kita masuk di dalam film Parasite ini. Di dalam film Parasite ini adalah tokoh-tokoh utama yang dimunculkan. Nah, ada dua keluarga, yaitu keluarga kelas atas, keluarga Dongik, dan keluarga kelas bawah, yaitu keluarga Kitek. Nah, pertanyaannya di sini, ketika kita tahu bahwa judulnya adalah Parasite atau parasit, nah, kemudian kita dipertanyakan, siapa sih parasitnya? Ya. Nah, menurut pemirsa, kemudian siapa parasitnya? Nah, mungkin kita juga sebagai pemirsa atau penonton, lalu serta-merta menduga, pasti ya jelaslah parasitnya adalah si keluarga miskin, begitu ya. Nah, film Parasite ini berisi tanda isyarat dalam setiap adegannya yang menunjukkan dominasi sebuah kelas. Nah, dua keluarga dalam film ini, yaitu keluarga Dongik dan keluarga Kitek, anggota keluarganya sama, semua 4 orang, terdiri dari ayah, ibu, anak lelaki, dan anak perempuan. Nah, masing-masing dari keluarga ini adalah keluarga dari kelas atas, dan satunya lagi adalah masyarakat dari kelas bawah. Nah, yang menarik, ketika mereka berada pada ruang tertentu, yaitu tadi ruang yang di atas dan ruang yang di bawah, keadaan mereka akan terus berubah sehingga pemirsa atau penonton akan terus bertanya-tanya sampai akhir dari film tersebut, siapa sih sebetulnya parasit di dalam film ini? Dan juga kita akan mempertanyakan kepada diri kita sendiri, lalu kita sendiri itu masuk di dalam golongan yang mana? Apakah golongan keluarga atas ataupun keluarga bawah, ataupun tidak dua-duanya, ataupun kita juga merupakan parasit dalam bentuk yang lain. Nah, penonton akan dengan mudah berprasangka dan di awal film ini penonton biasanya akan merasa yakin bahwa keluarga Kitek ini pastilah akan menjadi parasit ataupun dia ditampilkan sebagai parasit bagi keluarga Dongik karena keluarga Dongik itu adalah keluarga kaya di mana bisa diparasiti. Nah, tapi sambil mengikuti alur cerita, penonton pun mulai curiga, jangan-jangan keluarga Dongik lah yang justru menjadi parasit dari keluarga Kitek. Nah, inilah yang menjadi unsur yang membuat film Parasit ini menarik. Nah, kita bisa melihat habitus dalam film Parasite ini. Nah, sejak di awal film ini, penonton terus dibawa untuk melihat ya, di mana dia akan berpihak, kepada keluarga mana dia akan berpihak. Apakah dia akan lebih simpati ataupun empati kepada keluarga Kitek karena mereka miskin, atau nanti setelah kita melihat jalan ceritanya, di mana nanti anggota keluarga Kitek akhirnya membunuh anggota keluarga Dongik. Nah, kemudian kita akan berpikir, oh ternyata keluarga Dongik itulah yang menjadi parasitnya. Nah, kita akan terus dibawa apakah sekedar sebagai penonton saja ataupun kita akan tenggelam dalam alur cerita ini lalu kita larut kemana? Ke kelompok kelas atas ataupun berani menantang diri untuk menggolongkan diri ke kelompok kelas atas. Nah, jika kita bicara soal habitus, kita bisa melihat dari dua foto ini yang saya ambil dari film ini, dapat kita melihat habitus umum
yang digunakan oleh masyarakat untuk mencap seseorang itu berasal dari kelas bawah ataupun kelas atas, bisa disebutkan demikian, keluarga atas itu dapat melakukan apapun. Ini di sini foto ini menampilkan bahwa anak bungsu dari keluarga kaya ini ulang tahun, dan pesta ini dilakukan dadakan. Jadi pagi-pagi tiba-tiba cuaca baik dan ibu ini menelpon semua kenalannya untuk datang di pesta itu. Baik si keluarga kaya yang mengundang atau membuka pesta ataupun yang diundang itu dadakan, semua bisa datang, semua bisa membawa hadiah, semua masakan semua perfect ya, mendapatkan hasil yang berkualitas tinggi. Keluarga kelas atas juga bisa mencari guru privat untuk anaknya dalam waktu yang singkat. Untuk mendapatkan guru privat itu mereka bisa mendapatkan guru lulusan perguruan tinggi asal luar negeri yang sangat tepat dengan apa yang diperlukan oleh si anak. Bahkan mereka bisa membuat satu pesta ulang tahun bagi anak yang belum dewasa ya, masih anak-anak, dengan hidangan yang disediakan oleh chef dari luar negeri dengan diiringi musik klasik yang sifatnya live ya, tidak hanya dari satu alat pemutar musik. Nah, habitus keluarga kelas atas dan bawah di dalam Parasite ini tidak hanya berhasil mendapatkan simpati penuh dari masyarakat Korea, tetapi ternyata juga bisa mendapatkan simpati dari masyarakat dunia. Dalam arti, ketika menonton film Parasite ini, hampir semua orang akan setuju, oh ya, memang begitulah kehidupan orang kaya, memang begitulah keluarga miskin. Nah, jadi hampir tidak ada yang membantah terkait dengan habitus yang disampaikan di dalam Parasite ini. Nah, terkait dengan ruang tadi, kemudian kita akan melihat secara lebih mendalam dalam film ini, kemudian siapa yang mendominasi, siapa yang menghegemoni, siapa yang dimarginalkan. Perlulah kita melihat bahwa hubungan dominasi yang terjadi ketika para tokoh dalam film ini dikelompokkan menurut ruang dan wacananya. Karena saya sebutkan tadi di awal, sejak di awal, penonton film akan merasa sangat yakin bahwa keluarga kelas bawah tentunya adalah si parasit dari keluarga si atas ya, keluarga atas itu ya. Jadi penonton akan merasa empati dulu, merasa iba dulu, atau merasa setuju bahwa keluarga Kitek itu adalah parasitnya. Nah, kita bisa melihat dari film ini bahwa pembagian ruang atas dan bawah kita bisa letakkan saja dari rumah saja. Nah, di bagian kiri kita bisa melihat rumah dari kelas atas yang ditampilkan di dalam film Parasite ini, sementara yang di paling kanan itu adalah rumah keluarga miskin. Nah, kita lihat rumah keluarga kaya itu bertingkat, lokasinya ada di atas tanah, sementara rumah orang kelas bawah itu berada di bawah tanah. Nah, jadi kalau kita lihat dari luar, di sini kita bisa melihat mereka ada di toilet ya, ada sinar matahari yang masuk karena jendela itu tingginya sama dengan tanah di atas, di luar ya. Nah, kita bisa melihat lokasi atau posisi dari toilet ini di dalam rumah orang miskin jika ingin membuang hajat. Nah, membuang hajat itu merupakan salah satu aktivitas primer yang kita lakukan setiap hari. Semua orang yang namanya manusia tentu akan melakukan aktivitas ini. Tapi kalau kita lihat di dalam keluarga miskin ini, orang itu harus naik ke atas, harus naik tangga. Bapak dan Ibu bisa melihat di foto yang paling sebelah kanan itu, ada satu tangga kecil untuk menuju toilet. Nah, ini menunjukkan bahwa dia harus naik ke atas untuk melakukan aktivitas yang sangat lazim untuk dilakukan seorang manusia. Nah, ini bisa juga kita anggap sebagai satu perjuangan ya, bahwa untuk sesuatu yang sangat lazim, sesuatu yang sangat primer, bagi kaum miskin pun harus ada perjuangan untuk naik ke atas. Sekaligus juga bisa menunjukkan keinginan dari kaum miskin itu untuk terus melakukan usaha untuk naik. Lalu bagaimana dengan orang kaya? Apakah mereka tidak pernah turun ke bawah dan selalu hanya berada di atas? Nah, sangat menarik karena di dalam film ini, di rumah orang kaya ini, kalau kita lihat di foto sekarang ini, di slide ini, di sebelah kiri, hanya ada di atas tanah. Tapi kalau kita lihat di slide berikutnya, kita bisa melihat bahwa di dalam rumah keluarga orang kaya pun, mereka mempunyai rumah ataupun bagian di bawah tanah yang tersembunyi sama sekali. Tidak ada sinar matahari yang bisa masuk karena dia berada total di bawah tanah. Tapi keadaannya bagaimana dengan rumah orang si miskin tadi itu?
Tadi kita lihat di toilet ini kelihatannya sangat lembab, kotor, bau, dan pengap ya mungkin ya. Tapi kalau di sini Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa lokasi ini sangat rapi, bersih, jauh dari kata lembab, pengap, ataupun berbau jamur, ataupun kotor. Ini menunjukkan bahwa sekalipun kaum kelas atas itu harus turun ke bawah, mereka itu seolah mempunyai satu kapsul yang melindungi mereka, sehingga mereka tidak akan tercemar ataupun ikut di dalam kemiskinan tersebut. Mereka tidak akan tercemar oleh kelusuhan ataupun malangnya kemiskinan. Nah, ironisnya, ini foto juga yang menunjukkan denah atau sketsa rumah yang dimunculkan di dalam film Parasite. Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa di bagian bawah tanahnya itu digunakan oleh kaum kaya untuk garasi, untuk gudang, bahkan di bawah tanah pun bertingkat-tingkat rumah tersebut. Nah, ruang bawah tanah bagi orang kelas atas itu berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan mobil mewah, gudang makan makanan yang mahal, dan juga bunker jika sekiranya terjadi perang atau bencana alam seperti banjir ataupun gempa sekalipun, dan juga menjadi tempat yang teraman ketika terjadi perang, khususnya di Korea ini karena kita masih istirahat perang ya, ada perang Korea Utara dan Korea Selatan, perang saudara yang pernah terjadi dan kita masih stop. Kita tidak tahu kapan perang itu akan terjadi lagi. Jadi jika perang itu terjadi, maka orang-orang kaya sudah mempunyai tempat yang aman buat mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa kalangan atas selain dapat memiliki, menguasai, menempati ruang atas tanah, mereka juga mempunyai ruang di bawah tanah yang fungsinya sama sekali berbeda dengan ruang bawah tanah atau rumah bawah tanah milik kalangan bawah atau kaum miskin. Nah, ini adalah foto yang menunjukkan ya rumah semi basement. Bapak dan Ibu bisa melihat jendelanya ini ya di tampak luar di sebelah kanan itu jendelanya sama dengan tanah dan dia ada tangga yang turun ke bawah. Nah, saya pernah menyebutkan dalam presentasi yang lain bahwa saya sendiri waktu mahasiswa pernah tinggal dengan adik saya di rumah semi basement seperti ini. Waktu itu kita masih muda ya, jadi kita mau makan batu pun kita bisa mencerna batu itu ya. Jadi apapun senang saja rasanya. Nah, kita berkumpul dengan teman-teman untuk ya belajar juga, bermain juga. Dan situasi seperti ini tidak mengganggu kami karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang kuliah sambil tinggal seperti ini. Mungkin di Indonesia seperti kos ya. Tidak ada rasa malu untuk kami bahwa mahasiswa tinggal di rumah semi basement. Tapi jika sudah berkeluarga, tetapi masih tetap tinggal di rumah semi basement seperti ini, nah ini masalah. Berarti keluarga itu pasti ada masalah. Apakah itu kemiskinan ataupun kebangkrutan yang terjadi sehingga orang itu harus tinggal di rumah bawah tanah. Nah, jadi sekali lagi, rumah basement atau ruang basement bagi kelas atas itu bukanlah untuk tempat tinggal. Dia merupakan ruang cadangan atau ruang tambahan untuk menjaga privasi mereka. Jadi mereka bisa berlindung di sana tanpa diganggu-gugat dengan keadaan yang sangat nyaman dan aman. Nah, juga menjadi tempat pelarian jika terjadi bencana ataupun perang. Nah, jadi kalau misalnya orang yang miskin itu tinggal di basement, mereka harus berusaha keras dan terus berusaha keras untuk bisa lepas dari tinggal di rumah basement tersebut. Tetapi untuk orang kaya, justru mereka ingin hidup dan aman dan tenang di rumah semi basement, dan mereka ingin memiliki ruang semi basement ini untuk privacy mereka dan untuk keamanan mereka sendiri. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok di Korea ada rumah basement begini ya? Nah, tadi saya sudah sebutkan sedikit bahwa Korea pada saat ini masih dalam situasi perang dengan Korea Utara, sehingga pada tahun 1970 berdasarkan undang-undang konstruksi ini, semua rumah di Korea ini mewajibkan pembangunan di rumah semi basement untuk mengamankan penduduk ketika terjadi perang dengan perang Korea Utara. Nah, kita lanjutkan. Ketika kita bagi ruang itu menjadi ruang yang di atas dan ruang yang di bawah, lalu apa yang terjadi? Tadi saya sebutkan bagaimana jika keluarga kelas atas itu ada di atas tanah dan sebaliknya ketika mereka ada di bawah.
Dan juga sama bagi keluarga kelas bawah, apa yang mereka utarakan ketika berada di atas ataupun di bawah. Nah, ini adalah wacana yang disebutkan oleh keluarga kaya di atas tanah. Foto yang pertama mengatakan, maksudmu narkoba atau kokain itu seperti apa? Kemudian di foto yang kedua, si bapak orang kaya ini, dia berkomentar tentang supirnya, yaitu bapak dari keluarga miskin itu luar biasa. Wah, bapak bisa menyetir dengan baik, honoringnya sangat sempurna. Kemudian yang ketiga, bisakan kamu mencari alasan untuk memecat supir yang ada terlebih dahulu itu untuk bisa meng-hire atau memakai supir yang baru. Kemudian si anak kecil ini adalah anak bungsu dari keluarga kaya, dia tahu bahwa bau dari keluarga miskin ini ternyata sama. Nah, di sini mungkin bisa kita sebutkan adalah satu pemikiran orang kaya terhadap orang miskin, apalagi jika ada sesuatu yang mereka anggap mencurigakan tentang orang miskin tersebut. Nah, mungkin kita bisa ringkas demikian, orang miskin kemungkinan besar terlibat dalam kasus kriminal yang amat serius, seperti tadi ya, narkoba atau kokain. Kemudian yang kedua, orang miskin dapat diperkerjakan dan dipecat dengan mudah saja. Kemudian yang ketiga, orang miskin akan memuaskan dirinya jika dapat memberikan pelayanan yang tidak dapat dilakukan oleh si kaya. Jadi kalau misalnya dia bisa menjadi supir yang sempurna atau dia bisa menjadi pembantu yang sempurna, orang kaya akan menganggap bahwa si miskin itu akan merasa puas. Kemudian yang keempat, bahwa orang miskin itu bau. Ada bau bawah tanah yang menjadikannya suatu perbedaan yang besar yang menjadi satu garis yang memisahkan antara diri mereka, yaitu kaum kaya dengan kaum miskin. Nah, beberapa perilaku orang kaya dan apa yang diinginkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita bisa melihat dari ucapan-ucapan mereka, si kaya akan mengatakan, saya tidak peduli tentang dokumen-dokumen ya. Jadi waktu mempekerjakan si guru privat anaknya ini, si guru privat ini dia membawa berbagai macam dokumen untuk membuktikan bahwa dia berpendidikan tinggi dan cukup layak untuk mengajar si anak, tetapi si ibu ini tidak peduli. Kemudian yang kedua, dia mengatakan sebenarnya saya mau pasang tarifnya Minhyuk, yaitu guru sebelumnya, tapi kemudian saya tambahkan sesuai dengan inflasi yang terjadi. Kemudian yang tiga, ini panah Indian, saya memesannya langsung dari Amerika katanya. Kemudian yang keempat, tenda itu kita beli dari Amerika, jadi tidak akan bocor. Dari sini kita bisa tafsirkan beberapa perilaku orang kaya dan apa yang diinginkan mereka dalam berinteraksi. Yang pertama adalah ada kecenderungan untuk meng-hire orang melalui rekomendasi dan tidak melihat data tertulis seseorang. Tidak peduli apakah data ataupun dokumen yang diberikan si miskin itu real ataupun palsu. Mereka merasa aman jika ada orang yang memberikan rekomendasi. Rekomendasi dari orang yang dipercaya itu sudah cukup. Dan pengambil keputusan dalam keluarga kaya itu adalah si ibu biasanya. Dan yang kedua, mereka tidak merasa khawatir untuk bisa membayar lebih mahal untuk mendapatkan layanan yang istimewa. Baik itu layanan yang diminta ataupun yang tidak diminta. Jadi mereka sudi saja membayar harga yang mahal. Kemudian yang ketiga, mereka membeli barang sesuai dengan selera mereka. Jika tidak ada di dalam negeri, di luar negeri pun mereka bisa beli langsung dari negara apapun. Bahkan bila itu adalah makanan untuk hewan piaraan mereka sekalipun, mereka bisa order dan bisa membelinya secara langsung. Dan kita lihat bahwa sekalipun berada di dalam hujan yang deras, mereka tidak akan terkena musibah. Dan sekalipun mereka masuk sendiri ke dalam musibah tersebut, mereka tetap akan aman dan nyaman ya, karena mereka seolah berada di dalam kapsul yang melindungi mereka. Nah, dan di sini film ini mencoba memperlihatkan orang kaya sebagai parasit. Nah, apa wacana yang ada di sini? Dia katakan, saya tidak pernah berpikir demikian, saya tidak pernah punya pikiran seperti itu. Yang kedua, kita bisa melihat dalam foto ini, si ibu orang kaya ini, ketika pembantunya diberhentikannya, karena dia curiga terhadap pembantu tersebut, dia ternyata tidak bisa melakukan apapun untuk mengurus rumah tangganya. Nah, ketika ini
dia baru sadar bahwa sebenarnya dia memerlukan si miskin itu untuk membantu dia. Lalu siapa parasitnya? Ya orang kaya ini menjadi parasitnya. Dan di dalam foto ketiga dia melihat untuk membuat event apapun ya. Di sini si ibu ini mempersiapkan pesta ulang tahun untuk anak bungsunya. Untuk membuat pesta ulang tahun si anaknya ini pun dia harus meminta bantuan si miskin. Dan untuk mendapatkan bantuan tersebut, lagi-lagi dia membayar dengan uang. Nah, bagaimana jika si keluarga miskin ini berada di atas tanah? Perilaku orang miskin terhadap orang kaya untuk bisa mendapatkan dan memperkokoh kedudukannya tersebut, yang pertama adalah dia akan melakukan pemalsuan. Si anak laki-laki ini dia mencoba membuat sertifikat-sertifikat ijazah-ijazah yang palsu untuk bisa masuk di dalam keluarga kaya sebagai guru privat dari anak ini. Kemudian yang kedua, berani memerintah atau membuat orang kaya tunduk, bahkan ketakutan dengan segelintir info dan pengetahuan yang tidak mendasar yang dimilikinya. Apalagi jika si miskin ini merasa sudah diberi kuasa terhadap hal yang kecil yang dimiliki oleh si kaya, lalu dia akan berani memerintah atau membuat si orang kaya itu tunduk pada dia. Lucu sekali. Kita bisa melihat di dalam foto yang kedua, si anak perempuan dari keluarga miskin ini ketika dia berhasil menjadi guru privat di dalam keluarga kaya ini, lalu dia mengusir si ibu anak ini dari ruangan kelas dengan mengatakan, saya tidak pernah mengajar dengan orang tuanya itu ada di dalam ruangan. Jadi dia mengusir si ibu ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia juga si anak perempuan ini dia bahkan memerintah ya si ibunya ini supaya tenang dan kendalikan dirimu. Bahasa yang dia gunakan ya, karena di dalam bahasa Korea itu ada bahasa halusnya dan juga bahasa yang biasa dengan teman atau bahasa yang merendahkan. Mungkin hal-hal seperti itu seperti terselubung ya, karena tidak semua kalimat ataupun akhiran ataupun imbuhan yang ada di dalam bahasa Korea itu bisa terjemahkan di dalam bahasa yang lain. Tetapi dengan jelas bisa dilihat di sini bahwa dia memakai bahasa yang seolah membuat si ibu itu lebih rendah posisinya daripada dirinya sendiri. Nah, ini hal yang menarik yang bisa kita lihat dari film Parasite. Nah, apa yang terjadi ketika keluarga si miskin ini berada di atas tanah? Nah, ketika mereka sempat mencicipi sedikit kedudukan di atas, pemikiran mereka untuk terhadap orang kaya itu adalah demikian. Yang pertama adalah menilai bahwa orang kaya itu baik karena kaya. Nah, kalau misalnya dirinya bukan orang miskin, dirinya adalah orang kaya, tentu dia pasti akan menjadi orang yang baik. Jadi, miskin itu equal jahat, kaya itu equal dengan baik. Kemudian yang kedua, dengan serta-merta dia menyetarakan dengan si kaya itu. Nah, kita bisa lihat dalam foto yang kedua, dia ini di dalam rumah si orang kaya ini ya. Si orang kaya ini sedang pergi camping dengan keluarganya. Mereka duduk-duduk di sana dan bertingkah seolah-olah mereka adalah pemilik dari rumah tersebut. Mereka dengan bebas makan dan minum. Dan yang ketiga adalah mereka menjadi lebih berani menggunakan milik orang kaya dan juga mulai membayangkan bahwa mereka itu bisa menjadi bagian dari keluarga kaya tersebut. Nah, si anak ini dia mengatakan si anak laki-laki ini dia mengajar guru privat dari anak pertama perempuan dari keluarga kaya ini. Dia membayangkan bahwa dia menikah dengan si anak yang diajarnya ini. Ini sangat menarik ya. Kemudian yang keempat adalah bahkan menilai bahwa orang kaya itu naif dan tidak mempunyai kesusahan ataupun kesulitan apapun. Jadi mereka menganggap tadi kaya itu sama dengan baik. Di sini yang keempat, kaya itu sama dengan naif. Mereka tidak pernah mempunyai kesulitan, mereka tidak mempunyai keresahan apapun. Nah, ketika keluarga miskin ada di atas tanah juga ada retrofleksi yang terjadi saat berhadapan dengan orang kaya di kala genting. Nah, muncul di dalam film ini hujan yang sangat lebat yang mengakibatkan banjir nanti. Nah, si keluarga kaya ini yang tadinya sedang camping, mereka lalu tiba-tiba pulang. Nah, ini menunjukkan satu konflik yang terjadi ya. Nah, bagaimana sikap dari keluarga miskin? Yang pertama adalah mereka itu harus memiliki satu bakat ataupun talenta, kemampuan untuk menciptakan hal yang baru pertama kali didengarnya ketika si kaya itu meminta. Yang pertama, dalam foto pertama dia bertanya, capaguri itu apa sih? Ya, ramdon itu apa sih? Baru pertama kali dia mendengar nama makanan itu, tapi si miskin ini ternyata dia bisa menciptakan makanan itu dengan cepat.
Kemudian yang kedua, sekalipun terjepit, harus langsung menjawab jika si kaya itu memanggil. Nah, dalam foto yang kedua kita bisa melihat ada HP si anak pertama dari keluarga miskin, si laki-laki ini, dia diteks oleh si anak perempuan itu yang diajarnya itu. Dan mereka berada sedang bersembunyi di bawah meja, mereka tidak bisa bersuara. Tapi dia dipanggil oleh si anak ini, jadi dia harus tetap merespon jawaban itu, walaupun situasinya itu sangat terjepit, dia tidak bisa menjawab. Nah, kemudian yang ketiga adalah sekalipun berada di atas, mereka harus bisa menyamakan diri dengan si kaya tadi itu. Ada bau yang merupakan satu unsur yang di luar dari kemampuannya. Bagaimana kita akan mengatur bau kita? Tetapi dia akan terus berusaha untuk melewati batas tersebut dan berusaha agar tidak membuat si kaya ini terganggu dengan bau tersebut. Nah, kita bisa melihat juga keluarga miskin yang di bawah, di atas tanah itu sebagai parasit, mereka membawa uang dari keluarga kaya ini sebagai balas jasanya kepada si kaya. Mereka bisa mendapatkan makanan ataupun layanan dengan gratis. Kemudian dia bisa bertanya kepada si pembantu ini untuk mendapatkan apa yang dia perlukan di rumah keluarga kaya tersebut. Nah, bila kita coba gabungkan atau hubungkan dengan kehidupan di Korea nyata, itu adalah orang-orang dari kelas bawah, ya. Saya kurang tahu di mana batas untuk orang kelas bawah dan kelas atas. Tapi kita akan lihat secara garis besar, orang-orang dari kelas bawah itu biasanya berusaha untuk menempatkan dirinya di kelas atas. Salah satunya untuk anak-anak muda adalah dengan mencoba mencari pekerjaan di perusahaan besar. Nah, di perusahaan besar itu menawarkan apa? Gaji yang tinggi, kesejahteraan karyawan, pekerjaan yang terbagi dengan jelas. Maksudnya di sini, kalau Anda masuk di satu perusahaan, dia bagian sales, Anda akan berpikir atau bekerja terkait dengan sales saja. Kalau Anda masuk di bagian personalia, ya personalia saja. Masuk di restoran, Anda masuk di dapurnya, bekerja di dapurnya, Anda akan memotong bawang bombay saja. Anda akan menggoreng saja, Anda akan mencuci piring saja. Itu pembagian yang sangat jelas, tidak sulit untuk bekerja di perusahaan seperti itu. Dan perusahaan besar juga menawarkan stabilitas dari perusahaan. Jadi tidak mungkin perusahaan itu bangkrut. Selama saya bekerja di sana dan tidak dipecat, saya akan bisa mendapatkan pendapatan terus yang stabil. Dan yang kelima adalah yang paling penting mungkin adalah bisa mendapatkan nama dan kedudukan. Bangga untuk bisa bekerja. Misalnya Bapak dan Ibu tahu bahwa perusahaan seperti Samsung, LG, Hyundai adalah perusahaan yang besar di Korea. Seorang mahasiswa jika dia masuk di sana, bukan hanya dia sendiri, orang tuanya, kakek neneknya, saudara sepupunya, siapapun akan merasa bangga. Saya mempunyai anggota keluarga yang bekerja di perusahaan besar. Nah, inilah salah satu usaha yang dilakukan untuk bisa masuk menjadi kelas kaya. Nah, apa yang terjadi ketika semua orang ini ditempatkan di bawah tanah? Nah, mereka masuk di bawah tanah, dan di sini kita melihat untuk keluarga kaya, dari 4 anggota keluarga itu hanya ibunya saja yang pergi ke ruang bawah tanah, dan di dalam ruang bawah tanah itu pun dia hampir tidak menyentuh apa-apa, karena di situ dia akan memberikan perintah saja kepada pembantunya. Dia pun tidak perlu turun sampai ke lantai, Bapak dan Ibu bisa lihat di foto yang sebelah kanan, dia cukup berada di tangga saja. Nah, seluruh keluarga kaya tidak pernah ditampilkan di dalam film ini masuk di dalam bunker. Bahkan di dalam film ini, mereka yang lain-lain selain dari si ibu ini, bahkan mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka di dalam rumah mereka itu ada ruang bawah tanah. Jadi untuk kalangan atas itu, mereka seolah tidak peduli, ataupun mereka tidak tahu sama sekali keberadaan dari ruang bawah tanah tersebut. Nah, diperlihatkan di sini bahwa ruang bawah tanah orang kaya itu penuh dengan barang yang tersusun rapi, banyak makanan, minuman, seperti layaknya pasar swalayan. Berbeda sekali dengan rumah keluarga miskin. Nah, ini adalah penggambaran saat keluarga miskin berada di bawah tanah. Baik ketika berada di rumah mereka sendiri dan juga ketika mereka berada di rumah keluarga kaya. Nah, ketika mereka berada di rumahnya sendiri, apa yang terjadi? Wi-Fi-nya terputus. Kenapa? Mereka harus mencari Wi-Fi yang gratis. Nah, untuk bisa mendapatkan Wi-Fi, apa yang harus dilakukan? Angkat HP-nya tinggi-tinggi, sekali lagi ke arah atas. Jadi, kalau mau mendapatkan satu kemudahan, mereka harus ada usaha untuk naik ke atas.
Dan yang kedua, tidak boleh menutup jendela. Ketika semua orang menutup jendela, mereka justru membuka. Kenapa? Karena mereka bisa mendapatkan semprotan untuk serangga itu gratis. Walaupun yang gratis itu sebetulnya biasanya orang tidak mau mendapatkannya. Kemudian yang ketiga, mereka mempunyai feeling yang tidak baik terhadap satu sama lain. Misalnya si suami istri ini ya, mereka melihat, lantas apa sih rencanamu? Si istri mulai meremehkan si suaminya. Istri mengejek suaminya. Nah, patriarki di dalam rumah keluarga miskin di bawah tanah itu runtuh. Bisa diartikan juga bahwa kaum miskin itu terpatok pada rencana, padahal mereka tidak berkuasa untuk membuat rencana. Kalaupun ada rencana, tidak bisa membuat mereka membangkitkan ekonomi mereka yang macet itu tadi. Nah, di dalam foto yang keempat, kita bisa melihat bahwa keluarga miskin ketika berada di bawah tanah bahkan tidak punya nyali untuk bersuara berkeras, tidak bisa bersuara untuk dirinya sendiri. Nah, di sini si adik ini dia marah kepada kakaknya karena dia beraninya berbicara di bawah tanah, tidak berani berbicara keluar. Nah, hubungan antara mereka itu, keluarga miskin ini di bawah tanah, seolah tidak ada atas bawah, tidak ada hierarkinya. Dan mereka tidak mempunyai akses untuk ke atas. Mereka tidak tidak membicarakan keluarga-keluarga yang di atas tadi. Mereka tidak tahu informasi apapun tentang keluarga orang kaya. Nah, saat kehidupan mereka terancam, kaum miskin tidak tahu kemana harus mereka pergi. Salah satu cara bagi keluarga miskin untuk menyelamatkan dirinya itu adalah pergi ke tempat yang lebih bawah lagi, lebih masuk lagi ke bawah tanah dari posisinya yang semula. Nah, turunnya dia ke bawah pun ada dua hasil yang bisa didapatkan. Jika dia bertahan pada posisinya semula di bawah keluarga kaya, kemungkinan besar malah mungkin lebih berat. Tetapi jika ia turun ke bawah ke posisi yang semula di dalam lindungan orang kaya tadi ya, itu maka dia akan mendapatkan situasi yang sama di bawah tanah, tetapi lebih baik karena dia masuk di ruang bawah tanah milik keluarga kaya yang tadi bersih itu ya. Nah, kemudian jika ada bencana, jika ada hujan, mereka tidak bisa pergi ke atas, sekalipun si kaya tadi yang pergi ke camping, dia bisa kembali pulang ke rumahnya yang aman dan nyaman itu. Saat hujan, ketika si kaya itu pulang untuk berlindung di rumahnya, si miskin malah menjadi lebih parah situasinya. Saat seperti ini ada bencana, si miskin harus turun ke bawah hingga terputus sama sekali dengan pihak manapun, dan sehingga biarpun mereka bersuara atau menyuarakan diri mereka, mereka tidak akan terdengar. Nah, kemudian dalam realitanya, apa yang bisa membuat kaum kaya itu jatuh ya ke bawah tanah? Nah, ini foto yang saya ambil dari berita ya. Pada tahun 2021, Yi Jae-yong, yaitu dari perusahaan besar Samsung ya, dia wakil direktur utama. Nah, dia dituduh memberikan suap kepada presiden untuk mendapatkan kemudahan dalam berbisnis. Dan yang di sebelah kanan adalah Jo Hyuna, sekitaran tahun 2018 dari Korean Air. Dia juga adalah anak dari pemilik perusahaan tersebut, dituduh telah melecehkan pramugari karena dia tidak diberikan servis kacang di dalam piring. Nah, ini dua hal ini menjadi isu yang sangat enak ya untuk dibicarakan. Oh, ternyata orang-orang kaya juga ada kalanya jatuh ya. Nah, tapi ketika kita melihat fenomena ini, jika kaum kaya itu jatuh ke posisi yang di bawah, ini akan menjadi berita utama yang diminati oleh masyarakat di dalam dan di luar negeri. Mereka membicarakan seolah-olah puas melihat si kaya itu jatuh terpuruk, tajam, dan mereka seolah tidak bisa bangkit lagi. Dan seolah lupa bahwa kaum kaya itu tetap bisa akan kembali memiliki kekuatan untuk bangkit dari keruntuhan itu dan bisa menduduki posisi yang tetap sama jika ada satu masa yang dilewatinya. Nah, saya ingin menyimpulkan presentasi saya hari ini. Nah, karena melalui Ruang dan Wacana, film Parasite mempertanyakan beautiful image of Korea yang disuarakan di dalam film ini. Film Parasite ini membawa penonton Korea dan juga penonton di dunia untuk mempertanyakan kita itu ada di mana? Apakah kita layak menempatkan diri kita sendiri? Ataupun apakah kita layak menempatkan orang lain itu di kelas atas, di kelas bawah, ataupun di posisi tertentu di dalam masyarakat? Nah, film ini
bersifat parodi, karena dalam mencari siapa parasitnya itu, justru kita bisa jadi kita yang akan menjadi parasitnya sendiri. Nah, dari sudut pandang kajian budaya, jawaban terhadap pertanyaan siapa parasitnya itu akan menjadi sangat luas lingkupnya dan sangat variatif dari bagaimana kita akan melihat film ini sendiri. Oke, demikian presentasi dari saya. Semoga bisa menjadi pencerahan. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Ibu Evelyn atas penjelasannya yang sangat dalam dan kritis ya terhadap film Parasite. Tadi saya menyukai ya kalimat terakhir yang ditampilkan di kesimpulan ya. Bagaimana film Parasite ini mempertanyakan kembali beautiful image ya yang ditawarkan mungkin oleh genre yang dominan dalam drama-drama Korea yang tayang di Indonesia ya. Yang kita tahu kan bersamaan dengan Korean Wave atau Hallyu itu. Ya, kami di sini di Indonesia menjadi sangat tergila-gila dengan Korea. Dan memang yang lebih banyak ditampilkan itu adalah sisi yang indah dari Korea. Dan melalui analisis kritis ini, ternyata kita mempertanyakan lagi bahwa si penguasa ternyata dikuasai ya. Yang menguasai ternyata bisa sangat dikuasai dan posisi itu bisa berputar. Ya, sekarang Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi diskusi. Ya, saya menunggu pertanyaan dari para peserta. Boleh bertanya langsung ya, raise hand. Akan lebih bagus jika bertanya langsung kepada narasumber kita karena beliau sangat semangat dan dan saya juga ingin bertanya sebetulnya untuk melakukan analisis kritis ini terhadap film ini ya Ibu Evelyn. Apakah frekuensi menonton film ini masih bisa dihitung atau sudah tidak terhitung lagi menonton film Parasite ini? Oke, sudah ada yang raise hand ya. Ya, maksudnya apa? Frekuensinya siapa? Untuk penonton umum atau? Untuk Ibu Evelyn ya, untuk melakukan analisis ini, apakah masih terhitung berapa kali telah menonton film ini atau sudah tidak terhitung lagi? Saya sudah lupa untuk menghitung, Ibu Tita. Tapi yang jelas tadi seperti yang saya sebutkan ada bagian ya, karena memang saya lebih tertarik, bukan lebih ya, juga tertarik bagaimana bahasa Korea yang di dalam film ini kemudian disubtitlekan dalam bahasa Inggris. Saya belum ketemu, mungkin ada dalam bahasa Indonesianya juga, karena ini menarik. Ada tingkatan ya dalam bahasa Korea itu, mungkin sama seperti bahasa Bali ataupun bahasa Jawa. Ada bahasa tingginya, bahasa rendahnya, bahasa yang merendahkan atau menganggap si pendengar itu adalah lebih tinggi daripada kita. Dan ada bagian-bagian yang cukup mengejutkan ya, yang mungkin ketika kita satu kali melihat terlewatkan, kedua kali melihat masih terlewatkan, tapi ketiga lalu kita terkejut. Hah, kok bisa ya dia berbicara seperti itu? Tidak pada tempatnya. Lalu apa maksudnya begitu ya? Jadi mungkin untuk kedepannya masih ada beberapa kali Ibu saya akan menonton. Ya. Baik, tidak bosan-bosan ya. Ya. Sudah ada yang raise hand di sini, tadi ada Angelic Vega. Saya mengundang Angelic Vega, sudah ada Cindy Sari juga yang raise hand. Mungkin kita bisa bergiliran ya. Setelah itu saya akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Silakan Ya. Angelic Vega, silakan bertanya langsung kepada narasumber kita. Oke, selamat pagi Bu Tita dan juga pembicara. Mohon perkenalkan, nama saya Angelica Vega. Sebenarnya ini saya dari fakultas sebelah, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari program studi Hubungan Internasional. Saya ingin bertanya, tadi itu kan Parasite itu tadi disampaikan mempertanyakan mengenai beautiful image yang tadi dibicarakan mengenai adanya dua sisi yang berbeda, yaitu dari sisi keluarga yang memiliki tingkatan atas dan juga tingkatan bawah. Dan saya pengen nanya mengenai
bagaimana kedua perspektif tersebut, dua persepsi tersebut itu mempengaruhi adanya persepsi global terhadap budaya Korea itu sendiri. Jadi mengenai kedua pandangan mengenai keluarga yang tadi disampaikan itu bagaimana sih itu dapat mempengaruhi adanya persepsi global mengenai budaya Korea itu sendiri. Apakah dapat mempengaruhi atau bahkan justru tidak mempengaruhi sama sekali? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Kurang lebih kalau disingkat gitu, apakah kemenangan film Parasite ini mengubah image itu ya, mengubah image Korea secara drastis, ya, secara signifikan pada tingkat global. Karena selama ini yang kita ketahui Korea itu identik dengan image yang sangat baik, begitu ya. Mau dijawab langsung, Ibu Evelyn? Atau menunggu pertanyaan berikutnya? Dijawab langsung ya? Ya, mungkin dijawab langsung mumpung Baik. masih ada pemikiran. Pertanyaan yang sangat baik ya dari tadi saudara Angelica ya, Angelica. Pertanyaan yang sangat menarik karena bertanya ya, kemudian bagaimana pengaruh atau pandangan global tentang budaya Korea? Tentunya ada ya, karena ini fenomena yang sangat mengejutkan. Film Asia, film itu tidak berbahasa Inggris, tetapi bisa menang dalam Oscar. Tidak ada yang bisa menduga, tidak ada yang pernah menduga bahwa hal ini akan terjadi. Bahkan si sutradaranya, si bintang filmnya, semua tidak ada yang menduga. Mereka santai-santai saja waktu ikut pemberian piala Oscar itu, tapi ternyata menang. Kemudian saya melihat sendiri bagaimana kemudian masyarakat dunia itu bertanya-tanya ya, ada interview langsung dengan si sutradaranya, si pemain filmnya di interview juga, bagaimana kok bisa Parasite ini muncul ke atas. Tapi kalau menurut saya, daripada lalu orang-orang itu menyoroti budaya Korea, bagaimana sih orang Korea ini membuat itu? Justru mereka akhirnya masuk di dalam Parasite itu sendiri, lalu mempertanyakan sebetulnya yang disuarakan di film Parasite ini apa? Kalau saya lihat daripada pandangan ataupun perhatian global itu terhadap budaya Korea itu sendiri, mereka akhirnya pulang kepada budaya mereka masing-masing. Karena banyak dari hasil interview itu yang saya lihat orang-orang dari berbagai negara setuju, oh yang seperti ini ada di negara kami. Memang bukan di basement, memang bukan ada hujan ataupun apa, karena lokasi secara geografis ataupun sosial ekonomi politik di negara masing-masing itu berbeda. Nah, saya pikir ini yang menjadi unsur kemenangan si film Parasite ini karena bisa mendapatkan simpati. Nah, tetapi kalau yang dipertanyakan adalah bagaimana pandangan global terhadap budaya Korea, lalu mereka lalu berpikir, mereka berfokus, mereka bertanya, rumah basement itu sebetulnya yang bagaimana sih? Karena kelihatannya belum ada ya film ataupun drama Korea yang fokus pada itu. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi jawaban dari saya. Baik, terima kasih Mbak Evelyn, Ibu Evelyn atas jawabannya. Ada 3 penanya lagi, tapi izinkan saya untuk beralih ke kolom chat ya terlebih dahulu. Di sini ada penanya, ada Bapak Juniarta. Selamat sore Bapak Juniarta. Saya izin membacakan pertanyaannya ya. Beliau adalah mahasiswa S3 Linguistik Kajian Sastra Universitas Udayana ya. Saya sangat setuju dengan penjelasan Ibu Evelyn bahwa tema Parasite itu sangat relevan di mana saja tentang si miskin dan si kaya. Bagaimana si miskin akan melakukan apa saja untuk dapat hidup, dan di sisi yang lain, si kaya dengan arogansinya tidak peduli dengan apapun selama kebutuhan mereka terpenuhi. Jadi ada relevansi sekaligus keunikan Korea yang disisipkan sepanjang film adalah sesuatu yang menjadi poin penting bagi Parasite memenangkan Oscar pada tahun 2020. Namun ada sisi yang mengagetkan, yaitu pada babak ketiga, nuansa film berubah menjadi gore atau berdarah-darah. Pertanyaan saya,
apakah dalam ranah film nuansa berdarah-darah ini sangat lumrah di Korea? Mengingat track record film gore di Korea jumlahnya cukup banyak ya. Ada Old Boy, The Chaser, I Saw the Devil, dan Train to Busan, dan lain-lain. Demikian pertanyaan dari Bapak Juniarta. Terima kasih atas pertanyaan Pak Juniarta. Silakan Ibu Evelyn. Ya, Pak Juniarta, ternyata Bapak sangat tahu ya film-film. Suara Ibu Evelyn hilang, Bu Evelyn? Oke, sudah terdengar? Ya, sudah. Ya, Silakan. oke. Ya, jadi film-film yang Bapak sebutkan seperti Old Boy atau The Chaser atau Saw the Devil ataupun Train to Busan saya sudah menonton juga. Memang berdarah-darah itu ya, Bapak. Kalau ditanya apakah sudah lumrah di Korea, saya kurang tahu apakah ini sesuatu yang lumrah ya. Mungkin karena genre-nya ya, genre-nya itu adalah thriller ya, mungkin karena itu. Jadi kalau misalnya dia termasuk dalam jenis film yang romantis, tentunya tidak berdarah-darah. Ataupun dia komedi, saya rasa tidak akan berdarah-darah. Tapi karena memang ini adalah thriller, jadi dia mencoba mengekspos secara apa ya, secara sangat dramatis ya tentang keadaan yang sangat konflik yang sangat tajam itu antara kelas miskin dan kaya. Jadi mungkin jawaban saya cukup pendek ya. Saya rasa bukan masalah lumrah atau tidak, ini termasuk dalam genre mana dalam film tersebut. Ya, demikian Ibu Tita. Ya, baik Mbak Evelyn. Dan mungkin ada apa namanya? Ada semacam preferensi juga dari audiens ya. Kebetulan audiens menyukai genre film yang thriller gitu. Betul, ya. Mungkin menonton Bapak apa tadi Juniarta ya, suka kebetulan akhirnya ketemu dengan film-film yang seperti ini. Ada film-film lain lagi Bapak yang menarik, mungkin Bapak bisa coba nikmati. Baik, terima kasih Bu Evelyn. Saya lanjut ke penanya yang sudah raise hand di sini. Ada Cindy Sari. Silakan, Cindy. Baik Ibu, terima kasih waktunya sebelumnya. Jadi saya mau bertanya, jadi tadi sempat dijelaskan juga kan bahwa sebenarnya keluarga kaya ini bisa jatuh ketika, tadi ada beberapa contohnya juga kan. Tapi apakah secara tidak langsung, menurut saya, apakah film Parasite ini menggambarkan bahwa siklus atau strata sosial seseorang itu merupakan suatu loop yang tidak bisa dikeluarkan ya. Jadi sebagai contoh ada sebutannya kan orang kaya baru ya. Itu kan seolah-olah memberi pandangan bahwa orang miskin meskipun secara ekonomi dia sudah naik ya sebagai orang kaya secara ekonomi, tapi perilaku dia, habitus dia itu tetap seperti orang miskin gitu. Jadi kan itu secara nggak langsung bilang bahwa habitus seseorang itu akan terus sama walaupun dia tuh secara ekonomi tuh sudah pindah ke kelas yang lain gitu Bu. Apakah secara tidak langsung film Parasite ini bilang bahwa strata sosial itu akan terus seperti itu dan tidak bisa diubah gitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Ya. Saudari Cindy, saya boleh tanya ini dari jurusan apa ya? Oh ya Ibu, mohon maaf, saya dari S1 Hubungan Internasional. Oke. Ya, sayangnya Mbak Cindy tidak menunjukkan wajahnya, tapi saya yakin bahwa pasti sangat cerdas dan sangat jeli. Ya, mahasiswa. Oh, ya, nah itu dia. Ya, karena pertanyaan apa Cindy ini sangat sangat kritis. Saya sangat senang mendapatkan pertanyaan ini. Betul sekali ya. Tadi ada bagian yang tidak saya sebutkan di dalam presentasi saya ini karena mungkin saya mencoba menghemat waktu. Ada banyak yang saya ingin ceritakan sebetulnya. Anda menyebutkan siklus ya. Ada orang kaya baru, tetapi dia mempunyai habitusnya. Walaupun dia sudah menjadi orang kaya, tetapi ternyata tetap bersikap seperti orang miskin. Nah, mungkin Anda akan terkejut di dalam Parasite ini ada bagian yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan, kita tidak jelas, tapi ada wacana-wacana yang ditampilkan
jangan-jangan si keluarga kaya ini adalah keluarga miskin dulunya. Dan yang keluarga miskin di dalam film Parasite ini dulunya adalah keluarga yang kaya. Nah, ini yang sangat menarik. Yang mungkin sampai sekarang ini belum orang angkat ya untuk film Parasite ini. Jadi ada unsur di sana, ada wacana di sana yang menampilkan yang tersembunyi di dalam film Parasite ini. Jadi kalau di dalam film ini lalu ada ide-ide yang dimunculkan ya. Ya, ada orang kaya baru tapi sikapnya dia seperti orang miskin. Nah, kalau kita masuk di dalam masyarakat sama saja ya. Dia sudah menjadi orang kaya tetapi caranya dia makan ataupun caranya dia bekerja itu tetap memakai kebiasaan yang lama. Nah, tapi di dalam film ini hanya sekilas saja digambarkan bahwa ada kemungkinan, ada siklus itu. Tapi hanya sedikit sekali sebagai satu hint ya, sebagai satu kunci. Mungkin yang kita bisa pakai untuk membuka jika kita diskusikan secara lebih panjang. Begitu Mbak Cindy, terima kasih banyak. Pertanyaannya sangat kritis dan bagus. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Cindy, dan juga atas jawabannya, Bu Evelyn. Saya ingin mengundang Ibu Ida Ayu Tari Puspa. Selamat sore, Ibu. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih saya diberi kesempatan untuk bertanya kepada Bu Evelyn, tiang alumni Kajian Budaya Universitas Udayana tahun 2011, tergabung ke dalam AKBI juga. Jadi menyimak apa yang sudah Ibu Evelyn tadi paparkan, luar biasa ya, bahwa itulah explore dari kajian budaya. Yang kaya, yang miskin, seperti itu ya. Jadi hal-hal yang kesenjangan-kesenjangan yang harus memang dapat dipotret, digapai oleh yang merasa terhegemonis. Nah sedikit Bu Evelyn, bagaimana film ini mendapatkan Oscar, drakor mengalahkan Oscar gitu ya, dan budaya Korea udah masuk ke dalam fashion, ke dalam kuliner ya, dalam hidup kita di Indonesia. Saya ingin bertanya sedikit tentang bagaimana sutradara mengangkat potret kehidupan dalam dunia nyata menjadi sebuah tayangan visual, ada dialog ya dalam bentuk film, termasuk juga scene-nya, apa namanya, karyanya ya dari sutradara yang membuat, kemudian ada sinematografinya. Ya, terima kasih Bu. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat sore. Ibu atas pertanyaannya. Mohon respon dari Ibu Evelyn. Ya, luar biasa ya. Saya terkagum-kagum dengan acara ini, Ibu Tita, karena melibatkan demikian banyak alumni, senior-senior, profesor, pembicara yang luar biasa. Sangat senang bisa bertemu dengan Ibu Ayu Tari Puspa. Terima kasih atas apresiasinya dan juga pertanyaannya, Ibu. Sangat senang karena bisa bertemu dengan alumni ya, bisa bercerita-cerita. Mungkin di lain kesempatan saya bisa offline ya, tidak online ya. Oke, Ibu bertanya bagaimana si sutradara ini mengangkat ya kehidupan nyata di Korea ini masuk di dalam filmnya. Kalau menurut pandangan saya itu kelihatannya orang dari Korea itu sendiri sudah mulai bosan Ibu dengan cerita-cerita klise yang apa ya, yang dibuat-buat Ibu. Kita buat film, tapi semua dibuat oleh si sutradara itu. Tidak ada cerita yang nyata ya, yang semua diperindah. Bahkan cerita-cerita misalnya dokumenter sekalipun, misalnya diambil dari kisah nyata lah, lalu dibungkus-bungkus dengan segala lapisan-lapisan untuk bisa membuat si film ini secara komersial akan lebih sukses dan menghasilkan banyak uang. Nah, si sutradara ini menarik Ibu karena dia juga alma mater di universitas saya dulu di Seoul National University. Beliau ini setahu saya adalah seorang sosiologis ya. Jadi dia adalah seorang sutradara yang sangat peduli dengan masalah-masalah sosial. Jadi dia memperhatikan masalah sosial tersebut, dia berusaha mengangkat dan sebetulnya dia mengangkat begitu saja dan membiarkan orang-orang yang menonton filmnya itu lalu berkomentar sendiri, mencari jawabannya sendiri, berdiskusi sendiri, dan akhirnya mendapatkan jawabannya itu sendiri, Ibu. Jadi inilah yang membuat si sutradara
Bong Joon-ho ini sangat istimewa. Setiap film yang dia buat itu ada unsur sosiologinya. Nah, mungkin itulah yang membuat ya cerita dalam Parasite ini lebih live dan lebih real dan bisa lebih diterima oleh pemirsa, bukan hanya dari Korea sendiri, tapi dari belahan lain di dunia. Demikian Ibu jawaban dari saya. Terima kasih Bu Evelyn. Terima kasih Ibu. Masih ada satu penanya lagi, Ibu Evelyn. Saya ingin mengundang satu lagi yang bertanya itu Clarissa Bella. Silakan Clarissa Bella untuk dapat bertanya langsung. Oh, masih ada satu penanya lagi ya. Ternyata banyak penanya. Ada Bapak Calvin juga. Silakan Clarissa. Baik, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Clarissa Bella. Jadi saya ingin bertanya, kan dalam film Parasite itu ditunjukkan perbedaan kehidupan antara keluarga yang kaya dan yang miskin. Jadi apakah film Parasite ini menunjukkan secara tidak langsung itu menunjukkan kritik terhadap kapitalisme dan menggambarkan adanya alienasi atau pengasingan melalui interaksi antar karakternya gitu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Adakah bagaimana kita menganalisis peran kapitalisme di sini dalam film Oke. ini? Mbak Clarissa sama tadi seperti tadi ya, Mbak siapa itu tadi? Saya lupa, Cindy ya. Dari jurusan mana ini ya, Mbak Clarissa? Saya dari Prodi Hubungan Internasional, Ibu. Oh, dari HI juga ya. Oke. Banyak peminat Korea ya di. Iya. Iya. Iya, sayang juga ini Mbak Clarissa tidak tampilkan wajahnya. Pertanyaan yang sangat kritis. Ternyata mahasiswa HI itu kritis-kritis ya Ibu Tita. Nah, pertanyaan yang sangat baik karena apakah ini menunjukkan kritik ya terhadap kapitalisme di Korea. Tadi ketika saya menjawab pertanyaan dari Ibu Ida Ayu, saya menjawab ya bahwa si sutradara ini adalah lulusan dari sosiologi. Dan sikap beliau ini adalah melempar saja satu isu itu di dalam film. Lalu si penonton itu boleh menilai sendiri dengan kacamatanya masing-masing. Nah, kalau kita misalnya mau tanya, apakah ini menunjukkan kritik terhadap kapitalisme? Oh, bisa saja. Dari mana kita akan melihatnya? Lalu apakah ada hubungan, bagaimana hubungannya? Apakah dari kaum keluarga atas dan kaum keluarga bawah itu saling mengucilkan, saling berusaha untuk mengelompokkan diri mereka sendiri. Mereka tidak mau berbaur. Ataukah mereka sepertinya mau menerima satu sama lain. Misalnya keluarga kaya itu mau menerima kaum miskin itu sebagai bagian dari anggota kelompoknya itu. Tetapi sebenarnya jauh di dalam hati masih ada batas-batas yang mereka jaga. Yang mereka tidak mau batas itu dilewati. Tentunya ada. Tentunya ada. Bagaimana kita akan melihat kacamata apa yang akan kita pakai, itulah yang saya rasa menjadi satu kunci ya untuk menjawab pertanyaan tadi. Jadi kalau kita mau mengatakan, oh bukan, itu tidak ada kritik tentang kapitalisme, lalu bagaimana kita akan defense? Jawaban kita pasti ada caranya. Dan kebalikannya, jika kita berpendapat bahwa itu ada kritik tentang kapitalisme, tentu ada cara kita juga untuk defense pendapat kita terhadap film ini. Demikian jawaban saya, Mbak Clarissa. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya, Bu Evelyn. Ini saya cek kembali, sepertinya ada satu penanya lagi. Mungkin kita mengundang satu penanya lagi ya, Bu Evelyn. Bapak Calvin Damas Emil. Silakan Pak Calvin bertanya langsung dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, selamat sore Ibu Tita, terima kasih. Mohon maaf, backgroundnya belum sempat saya ganti, tiba-tiba kaget tadi kok masih pakai yang background lama gitu. Selamat sore Ibu Evelyn, Ibu Tita, dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Calvin, saya dari dosen di Ilmu Komunikasi Udayana. Menarik sekali pembahasannya Ibu Evelyn tadi terkait dengan film dan kebetulan juga saya sedikit mempunyai interest terhadap dunia media gitu ya khususnya.
Dan dalam hal ini film salah satunya yang bisa menjadi sebuah eh, senjata gitu untuk mendobrak atau melawan stigma-stigma mayoritas seperti kata Bong Joon-ho sendiri. Saya ingat sekali waktu dia speech ketika mendapatkan Piala Oscar ini, dia mengatakan bahwa kalau Anda mampu melampaui 1 inci barrier atau pembatas, kalian bisa menikmati, dalam hal ini subtitles, kalian bisa menikmati banyak sekali jutaan film yang bagus di luar sana. Begitu. Apakah ini, pertanyaannya adalah apakah ini merupakan sebuah Parasite ini berarti berhasil menjadi sebuah tandingan wacana yang dalam hal ini film-film western itu sangat dominan sekali di dalam ajang-ajang seperti Oscar, lalu ajang-ajang awards lainnya. Tapi bagaimana menurut Bu Evelyn sendiri melihat tren ini? Karena tidak lama setelah Parasite sendiri mendapatkan Oscar, tren orang Asia atau film Asia itu mulai sedikit dilirik seperti Michelle Yeoh akhirnya mendapatkan Oscar sebagai pemeran utama film terbaik, dan film Everywhere All at Once itu mendapatkan sambutan yang menarik setelah Parasite ini berhasil mendobrak masuk ke dunia Oscar. Apakah ini juga sebuah tanda bahwa pesan dalam film itu bisa berpengaruh sebenarnya untuk halayak dan juga untuk mendobrak stigma kaum mayoritas, dalam hal ini film-film yang banyak didominasi oleh Hollywood seperti itu. Itu saja dari saya, Bu Evelyn. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Calvin. Sebelum dijawab oleh Ibu Evelyn, mohon izin saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta agar mengisi link kehadiran pada kolom chat ya, yang sudah tertera di sana. Baik, saya kembali ke Ibu Evelyn untuk merespon dari Bapak Calvin. Ya, jadi dari bidang ilmu komunikasi ya Pak ya. Aduh, jadi pertanyaannya betul Ibu. Cukup berat Ibu Bapak, cukup kritis ya menurut saya, sangat kritis, dan saya mencoba untuk bisa memberikan jawaban yang mungkin mengena pada pertanyaan tersebut. Kalau misalnya ditanyakan apakah kemudian film ini menjadi senjata untuk mendobrak stigma yang sudah ada, saya pikir iya betul ya, karena sebetulnya bukan satu senjata yang direncanakan, Pak. Jadi si sutradara ini saya rasa kalau melihat dari hasil interviewnya, kalau Bapak mengatakan bahwa Bapak ingat sekali hasil interview tersebut, mungkin Bapak tidak menonton interview itu 1-2 kali ya. Mungkin sama dengan saya menonton beberapa kali untuk melihat apa yang disebutkan di dalam sana itu. Kalau Bapak bisa melihat kalau dia mengatakan bisa melewati barrier itu, yaitu language ya, nanti Anda bisa menikmati jauh lebih banyak untuk film ini ataupun film-film yang lain. Jadi sebenarnya tidak direncanakan atau dirancang sejak awal untuk menjadi senjata. Tetapi ternyata terbukti ya, ternyata berhasil mendobrak stigma tersebut, membongkar, dan menjadi satu angin segar yang baru, sehingga tadi yang Bapak sebutkan, akhirnya film-film dari negara Asia, pemain film ataupun orang-orang yang berkecimpung di dalam perfilman itu, di dalam media itu, kemudian mulai dilirik, oh kalian punya apa sih begitu ya. Dan saya pikir bukan hanya dari bangsa Barat lalu melirik ke Timur, orang-orang di Timur sendiri, orang-orang yang di Asia itu sendiri pun saling melirik satu sama lain. Oh, jadi kalian punya apa di sana begitu ya? Untuk di kami juga sama. Kalian punya apa di Indonesia? Nah, untuk semester ini saya bawa mahasiswa saya itu menonton film Indonesia, Pak. Saya menonton film Ainun Habibie, saya menonton film Refrain, saya menonton film Soekarno, Jokowi, Laskar Pelangi, dan film-film yang menarik lainnya dari Indonesia. Nah, respon dari mahasiswa saya, hah, orang Indonesia ternyata pintar juga ya buat film yang sangat mengharukan, yang sangat memberikan inspirasi kepada mereka. Nah, kemudian apakah mereka merencanakan hal itu di awal pembuatan? Oke, mari kita coba membuat orang Korea itu terharu, membuat orang Korea itu terinspirasi dengan film Indonesia. Saya rasa tidak. Saya rasa tidak demikian. Tetapi ternyata pada faktanya terbukti bahwa itu membuka satu pintu yang baru yang selama ini terselubung. Nah, terkait tadi karena Bapak menyebutkan juga
bahwa si Bong Joon-ho ini menyebutkan language barrier ya. Tadi saya sebutkan juga di dalam bahasa Korea karena saya tertarik juga pada bidang penerjemahan itu tadi. Ada banyak bagian-bagian yang saya lihat ketika dari bahasa Korea itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ada yang miss, ada yang hilang, ada yang tidak bisa diterjemahkan. Atau untuk menerjemahkan satu hal itu kemudian kita perlu banyak footnotes. Misalnya saya bilang, oke, di Indonesia itu ada wayang, lalu bagaimana wayang ini harus diterjemahkan dalam bahasa Korea? Apakah dia akan diterjemahkan sebagai boneka saja? Tidak. Lalu misalnya kita mau berkata di Bali itu ada budaya ngaben. Apa budaya itu? Apakah hanya cukup? Oke, itu budaya pemakaman tradisional di Bali. Apakah itu penjelasan yang cukup? Tentunya sama sekali tidak. Jadi bila kita mengetahui footnotes yang lainnya itu yang ikut menghiasi wacana-wacana tersebut itu, maka pemahaman kita akan menjadi lebih dalam. Nah, kembali lagi kepada film-film yang barat, yang dulu itu menang di Oscar, Pak. Kita lihat mereka berbahasa Inggris ya. Dan saya rasa mereka tidak peduli, Bapak. Itu mungkin hegemoni ya di dalam bidang perfilman. Mereka tidak peduli orang yang menonton itu dari negara yang lain itu mengerti bahasa Inggris atau tidak. Mereka hanya just make the film. Dan mereka tidak peduli. Yang mereka peduli adalah mereka akan menang Oscar. Sudah seperti satu tiket masuk ya. Film Oscar yang film Parasite ini menarik karena walaupun bahasa itu bukan bahasa Inggris, masih ada beberapa tembok yang menahan pemahaman bagi pemirsa itu, ternyata bisa mendapatkan empati. Ini rahasianya apa sih? Yang saya juga bertanya-tanya, Pak. Maksud saya, film ini ada dalam bahasa Korea, masih terselubung, masih ada banyak sekali yang harus dikupas dalam pemahaman dalam teks itu. Tetapi ternyata bisa mendapatkan empati. Apa sih yang ada di dalamnya? Itu mungkin ya yang perlu kita bahas lebih jauh. Mungkin sampai di sini dulu jawaban saya. Bapak, apakah sudah cukup menjawab atau masih ingin diperdalam? Ya, sudah cukup Ibu Evelyn, terima kasih. Mungkin bisa untuk menambah sebuah perspektif baru terhadap kajian apa sebenarnya nih yang tadi seperti Ibu bilang yang tujuannya apa gitu. Dalam artian kita bisa melihat dari perspektif lain ketika film dibuat, berarti ada sesuatu yang mungkin ini bisa menjadi sebuah kajian baru dalam penelitian mungkin ya. Kenapa bisa sampai seperti ini gitu. Jadi, itu saja sih. Terima kasih Bu Evelyn. Terima kasih Pak Calvin atas pertanyaannya, dan pertanyaan dari Pak Calvin sekaligus ya menutup sesi kita pada hari ini karena waktu telah menunjukkan pukul 5.28 ya. Acara selesai pada pukul 5.30 WITA. Dengan demikian, acara webinar menyambut Pekan Kajian Budaya dalam rangka hari ulang tahun program studi doktor kajian budaya yang ke-23 Universitas Udayana ditutup ya pada sore hari ini. Nah, untuk agenda berikutnya adalah penyerahan sertifikat secara virtual. Ini saya mohon izin kepada Bapak Koprodi ya untuk mewakilkan dalam menyerahkan sertifikat ini kepada narasumber kita ya yang sudah sangat bersemangat tadi membagi ilmunya, wawasannya ya tentang film Parasite. Saya izin, mohon diterima Ibu Evelyn. Apakah sudah terlihat? Sudah, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Semoga tidak bosan ya untuk terus berbagi kepada kami di sini, Ibu Evelyn. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari Bapak Ibu sekalian kita membuka video kita sehingga dapat mengambil foto bersama. Dan jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan oleh Ibu Renata. Terima kasih Ibu Renata sudah membagikan link presensi pada hari ini. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk mengambil sesi foto bersama kita ya. Mungkin akan ada beberapa
Kali ini 1, ini yang pertama ya, 1, 2, 3. Oke. Yang berikutnya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Dr. Evelyn Yang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah mengikuti acara pada hari ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kegiatan kali ini dapat diambil manfaatnya yang sebaik-baiknya. Saya izin untuk menutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu Tita, terima kasih Prof. Dharma, terima Terima kasih kasih, Ibu Evelyn, Renata, Tita. terima kasih semua. Ya. Ya. Terima kasih Bu Tita. Terima Ibu kasih. Maria, terima kasih.